hati-hati dengan model inverter yang modifikasi sinus digital atau MSD. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Ada dua model inverter yang ada di pasaran, yaitu bentuknya yang gelombang sinus. Ini padanya saya ambilkan dari keluaran trafo yang saya hubungkan ke PLN ya. Nah, ini gelombangnya sinus. Ini yang benarnya harusnya kayak gini. Kemudian yang di atas ini adalah MSD dari inverter ini. Ya, ini gelombangnya seperti itu. Jadi gelombangnya kotak. Nah, apakah nanti dia cocok dengan beban-beban yang ada di sini? Nah, itu perlu kita coba. Apakah ada yang berpengaruh terhadap gelombang MSD ini? Nah, nanti akan kita lihat. Idealnya tidak terpengaruh. Tapi kalau terpengaruh berarti ada yang bermasalah baik dengan inverter maupun dengan beban-bebannya. Percobaan pertama, ini saya menggunakan LED yang dari harga murah. Nah, ini ada masalah karena dia perubahan gelombangnya ekstrim. Dari bentuk modifikasi kotak menjadi seperti itu. Nah, kemudian saya ganti dengan LED yang agak mahal, yang dari Hanok ini. Dan ini dalamnya rangkaiannya beda. Nah, kita lihat. Dia tidak berubah. Dan alat ukurnya pun juga tidak terpengaruh. Nah, ini yang dari Hanok. Nah, sekarang kita ganti dengan yang dari pertama tadi. Kita lihat. Nah, perbedaannya jauh sekali. Ini yang murah. Dan sekarang kita ganti yang lampu dari tabung. Apakah dia terpengaruh? Gelombangnya tidak berubah juga. Dan ini lebih baik. Nah, kemudian yang dari bohlam. Yang dari bohlam ini nampaknya tetap tidak akan mempengaruhi ya, karena biasanya bohlam tidak terpengaruh. Kemudian yang sekarang kita pakai untuk menjalankan bor. Nah, mesin motor bor. Ini sudah saya putar dan ini ada perubahan. Perhatikan. Perubahannya ada tapi tidak se ekstrim yang dari LED tadi. Oke, sekarang kita ganti dengan motor air. Nah, kita lihat. Perubahannya hampir mirip seperti yang motor bor. Nah, tapi ada masalah. Masalahnya dia berhenti di tengah jalan. Nah, kita coba lagi, Anda dengarkan. Nah, dia bunyi tit, kemudian dia mati. Dan alat ukurnya kita lihat. Saya coba lagi. Nah, alat ukurnya juga terpengaruh. Ini untuk yang kipas angin. Nah, kipas angin ini nampaknya dia ada perubahan namun sedikit. Ya, ada perubahan seperti motor bor tapi sedikit. Jadi lebih baik daripada motor bor ataupun motor sanyo. Nah, sekarang penjelasannya. Yang dari Hanok, LED Hanok ini, kenapa dia tidak mempengaruhi keluaran dari MSD-nya? Karena di dalam Hanok ini rangkaiannya itu mempunyai perbedaan. Ya. Untuk yang MSD ini itu dia lebih cocok dengan rangkaian yang memiliki trafo di dalamnya, trafo switching ya. Sementara untuk yang lama, yang murah itu tidak memiliki trafo switching karena dia hanya kapasitor dan dioda. Jadi rangkaiannya tidak cocok untuk yang MSD kalau yang murah. Kalau yang agak mahal, baik yang kaca maupun Hanok ini ada. Nah, untuk beban yang dari kipas angin, motor dan bor, ini hati-hati karena motor bor itu jika dipaksakan dia akan bornya cepat rusak. Inverternya pun rusak, kemudian bornya pun juga akan rusak lama-lama ya, jadi tidak seketika. Untuk yang motor air itu sangat tidak dianjurkan karena dia akan sangat mempengaruhi kinerjanya. Nyala tapi nanti suatu saat pasti akan stuck. Nah, ini hati-hati dengan beban yang model motor dan seterusnya. Untuk kipas angin masih relatif normal ya, seperti motor bor, tapi jika digunakan terus menerus juga akan bermasalah ya. Anda berhati-hati dan semoga bisa menggunakan inverter yang lebih mahal yang tentunya mempunyai gelombang keluaran sinus murni. Itu idealnya, tapi dia akan lebih mahal. Oke kawanku, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan Anda harus berhati-hati dengan model dari inverter yang sinus termodifikasi atau MSD ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.